Kata Rasulullah, oh tidak. Orang yang rugi itu nanti di akhirat, orang yang rugi adalah orang yang amal-amalannya habis dikasihkan sama orang-orang, dibagi-bagiin sama orang. Ketika di dunianya apa? Padahal dia rajin ngajinya nggak ketinggalan. Ayo, Haji sehat, Haji Subhan. Orang yang muflis itu orang yang bangkrut, orang yang rugi adalah orang yang amal-amal solehnya habis dibagi-bagikan kepada orang lain. Walaupun ketika hidup di dunia dia rajin ngajinya, apalagi emak-emak paling rajin, Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, Kemis ngaji, Jumat ngaji, Sabtu ngaji, Minggu ngaji, tiap hari ngaji sampai lakinya kagak keurus. Pokoknya yang ada ngaji mulu. Makanya bajunya macam-macam, Haji, rupa-rupa. Coba tanya emak-emak, karena ngajinya hampir tiap hari. Bajunya rupa-rupa, suaminya jadi paru-paru, bayarin seragam mulu. Orang yang rugi, orang yang muflis, orang yang bangkrut, yang ketika amal-amalannya habis dibagikan kepada orang lain. Walaupun setiap harinya wah selalu berbuat amal baik, sodakohnya nggak ketinggalan, ngajinya rajin, ternyata ketika hidup di dunia dia suka menggibah, suka ngomongin orang lain. Ini bahayanya orang yang suka gibah nih, orang yang suka ngomongin orang lain. Bu, dengerin bu, jangan pura-pura budak nih, dengerin. Umpamanya nih, saya rajin ngaji, rajin sholat, rajin ibadah, tapi demen doyan ngomongin orang lain, ngomongin tiba-tiba ngobrol nih sama sebelahnya, wih dia mah apaan, kemarin hajatan aja agak untung dia mah, rugi hajatannya, amalnya habis ditaruh ke dia, diambil amal kita nih, seluk ke yang kita omongin, ngomong lagi ke sebelah, wih dia mah orangnya begini, seluk amal kita, pada rajin ngajinya, rajin sholatnya, rajin ibadahnya, habis satu-satu diambilin amal-amalan kita nih, karena kita rajin gibah, rajin ngomongin orang lain. Amal-amalannya habis, tinggal apanya? Tinggal dosanya, tapi masih demen, masih seneng ngomongin orang lain, masih seneng nyari aib dan keburukan orang lain. Padahal amal-amalannya habis, tinggal dosanya, masih seneng, masih ngomongin orang lain. Apa yang terjadi? Dosa orang yang kita omongin pindah ke kita. Bluk. Yang ada tinggal apanya? Dosa mulu kita. Makanya nanti ketika di akhirat muflis, bangkrut. Bangkrutnya apa? Bangkrut dari amal-amalan kita yang selama ini kita lakukan habis dibagi-bagiin buat orang. Tuh, akhirnya muflis, akhirnya bangkrut. Apalagi di dalam hati kita suka terbersit suudzon, berburuk sangka. Ini yang bahaya nih, berburuk sangka, orang yang suka suudzon. Karena gini, orang yang suka suudzon, orang yang suka berburuk sangka, jangan mengharap kita pengen husnul khotimah ketika akhir hayat kita. Kata Imam Syafi'i, salah satunya kalau kita pengen husnul khotimah harus berhusnudon, harus berprasangka baik, jangan suudzon, jangan berprasangka buruk sama orang. Kalau ngomong mudah dan gampang, tetapi praktek yang nyata yang sangat sulit, susah menghilangkan suudzon, berburuk sangka sama orang, apalagi sama orang yang kagak kita senengin, sama orang yang kagak kita demenin. Bener gak? Nih, saya contohin. Dia lewat depan kita, lewat doang, kagak ngapa-ngapain tuh orang, karena memang hati kita yang dengki, kita yang suudzon, cuman lewat, hati kita tuh perasaan nih, ngedumel aja sama dia, padahal tuh orang kagak ngapa-ngapain. Bener gak? Ada terbersit begitu nggak biasanya? Nah itu harus kita hilangkan penyakit hati itu, suudzon, berburuk sangka sama orang. Makanya ini salah satunya tuhbitul amal, yang menghapus melebur dosa-dosa kita, menghapus melebur amal-amal kita. Salah satunya adalah sibuk mencari aib,
sibuk mencari kesalahan yang ada pada orang lain. Kalau kata istilahnya, kata Mang Dadang, apa namanya, gajah di seberang lautan kelihatan, kebalik. Semut di seberang lautan kelihatan, tetapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Artinya apa? Iya, kita itu aib kesalahan orang lain kelihatan, nampak, tetapi kesalahan aib yang ada pada diri kita kagak pernah kita koreksi itu.